Ya, ini adalah asrama mahasiswa Nusantara yang pertama yang kita bangun, yang nantinya akan dilanjutkan lagi di Makassar, dilanjutkan lagi di Manado, dilanjutkan lagi di Bantul, dilanjutkan lagi di Malang, dilanjutkan lagi di Jakarta, dan daerah-daerah yang lain. Kembali lagi saya hadir di hadapan teman-teman sekalian. Kali ini saya akan membahas seputar eh, perjalanan Presiden Joko Widodo dalam menjalankan visi dan misi beliau untuk mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045. Pada akhir-akhir ini kita sering membahas terkait dengan siapa yang menjadi calon presiden di tahun 2024. Bahkan kita sering melupakan apa yang terjadi selain pemimpin yang akan menjadi pemimpin di tahun 2024 mendatang. Yang terjadi akhir-akhir ini adalah terkait dengan bagaimana membangun negara kita melalui dunia pendidikan. Salah satu yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo adalah merencanakan dan membangunkan sekaligus pada tanggal 29 November kemarin telah meresmikan asrama Nusantara, dan asrama ini akan dihuni oleh mahasiswa dalam menjalankan dunia pendidikannya nanti. Asrama Nusantara ini akan terletak di kota Surabaya, dan asrama ini nanti akan ditempatkan oleh mahasiswa yang menjalankan dunia pendidikan mereka. Tentunya apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini sangat membanggakan sekali, dan kita sebagai rakyat Indonesia harus bangga kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena beliau sangat konsentrasi untuk membangun dunia pendidikan ini. Salah satunya adalah menyiapkan fasilitas untuk bagaimana mahasiswa ini akan berproses dan belajar untuk mencapai cita-cita mereka. Tentunya suatu saat nanti akan melahirkan orang-orang yang cerdas untuk menyumbangkan idenya dalam membangun negara kita ini. Apalagi kalau misalnya suatu saat nanti akan terlahir seorang mahasiswa atau lebih dari satu orang mahasiswa dari asrama Nusantara ini, dan memberikan ide dan sumbangsi terhadap negara ini, bahkan melahirkan pemimpin untuk mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara maju di tahun 2045. Dan ini sangat berhasil sekali apa yang direncanakan dan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentunya hal ini kita harus mendukung dan sejalan dengan Bapak Presiden Joko Widodo untuk bagaimana kita harus fokus dalam dunia pendidikan. Karena menurut saya sendiri, bahkan menurut kita semua, bahwa tanpa dunia pendidikan kita perhatikan dan kita perbaiki sistem dunia pendidikan ini, maka jangan harap bahwa negara kita ini akan mengalami perubahan. Karena kalau kita proses pendidikan kita ini dijalankan dengan baik dan kita fokus untuk merubah dan mencoba sesuatu dalam dunia pendidikan untuk mewujudkan dan melahirkan orang-orang yang memiliki IQ yang lebih tinggi dan menyumbangkan ide-idenya nanti kepada bangsa ini, tentu akan berhasil di dalam dunia pendidikan. Karena di dunia pendidikan inilah kita belajar dan proses untuk bagaimana kita belajar dan merancang agar apa yang kita belajar ini bisa kita sumbangkan ke
negara kita ini. Tanpa pendidikan di suatu negara, tanpa pendidikan yang baik di suatu negara, maka kita tidak akan menjadi negara yang lebih baik ke depannya. Karena pendidikan ini adalah dasar untuk bagaimana kita mengasah kemampuan kita dan bisa melahirkan orang-orang yang memberikan ide dan pemimpin-pemimpin yang akan membawa negara ini menjadi negara maju ke depannya. Saya sangat mendukung sekali kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Bahkan kita harus bukan melupakan, tetapi kita harus seimbang dengan mendiskusikan untuk membangun negara ini dan untuk mewujudkan pemimpin di tahun 2024. Kita jangan mengabaikan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada akhir jabatannya, tetapi kita harus melihat bahwa Bapak Presiden Joko Widodo ini sangat serius dalam menjalankan program-program beliau. Untuk itu, saya mengajak kepada kita semua untuk satukan pikiran kita, satukan kekuatan dan tenaga kita untuk membantu Bapak Presiden Joko Widodo dalam membangun negara kita ini akan menjadi pada tahun 2045 nanti menjadi negara maju. Untuk itu kita harus kolaborasi dan sering diskusi untuk mewujudkan itu semua. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.